Halo guys, balik lagi sama gue Ihsan Zulfikar. Di video kali ini akan gue bahas iOS 18 Beta 3 yang dirilis ulang sama Apple. Apa saja yang baru dan kemungkinan ini adalah persiapan atau tanda persiapan public beta akan dirilis. Mari kita bahas langsung aja di video kali ini. Simak video ini hingga selesai, langsung aja check this out. Tepatnya semalam atau dini hari tadi, Apple resmi merilis iOS 18 Beta 3. Tapi ini adalah rilis ulang. Karena 1 minggu yang lalu, gue udah membahas juga terkait iOS 18 Beta 3 di video ini. Lo bisa tonton terlebih dahulu. Tapi Apple semalam atau tepatnya dini hari tadi merilis ulang iOS 18 Beta 3, iPadOS 18 Beta 3, dan macOS 15 Beta 3. Itu adalah operating system Apple yang dirilis ulang sama Apple. Dan gue ingetin lagi, disclaimer terlebih dahulu, ini masih beta version alias tahap uji coba. Dan ini disebutnya dev beta atau developer beta. Lalu kemana nih iOS 18 public beta? Kalau kita cek di laman website Apple di beta.apple.com di sini masih coming soon. Tapi seperti di tahun sebelumnya, era iOS 17, prediksi gua kalau iOS 18 beta 3 dirilis ulang, besoknya iOS 18 public betanya akan dirilis. Karena di tahun lalu iOS 17 beta 3 itu dirilis ulang sebelum iOS 17 public betanya dirilis. Lu bisa lihat sendiri di situ. Jadi, gua rasa tahun ini akan sama juga skemanya. Prediksi gua bahwasannya iOS 18 beta 3 ini kenapa dirilis ulang? Karena memang condong ke persiapan terkait iOS 18 public betanya. Itu kenapa masih coming soon di laman website Apple di sini untuk iOS 18 public beta. Tapi tenang, ketika nanti dirilis gua akan memberikan video cara menginstal dan menggunakan iOS 18 public beta. Jadi kalian harus wajib stay tune di channel YouTube gue ini. Ya, kita mulai dari perubahan kenapa ini dirilis ulang. Perubahannya di build number. Jadi kalau kita pergi ke setting, kita pergi ke general, lalu about, dan kita pilih iOS version. Kalau kalian perhatikan di sini, dibandingkan dengan video gue yang sebelumnya, perbedaannya di huruf paling terakhirnya saja. Lo bisa perhatikan di situ, sama-sama 22A5, 30, 7, tapi angka belakangnya berbeda. Kalau yang 1 minggu lalu itu angka belakangnya F atau Fanta, yang saat ini angka belakangnya atau huruf belakangnya huruf I. Lu bisa perhatikan sendiri itu perbedaan build number-nya. Lalu untuk modem firmware-nya di sini juga berubah ya. Modem firmware-nya di sini jadi 2.14.01, oke? Dan of course, size update juga beda dibanding sebelumnya. Size update yang diberikan untuk rilis ulang ini ada di 360,7 MB. Dan ini gue menggunakan iPhone 15 Pro gue, di mana setiap device atau iPhone itu berbeda-beda untuk size update-nya. Jadi jangan bingung kalau size update kalian berbeda sama size update gua. Oke, pertama-tama Apple Intelligence. Nah, Apple Intelligence ini sebenarnya harusnya sudah ada di iPhone di bagian setting dan di bagian Siri-nya. Jadi di sininya harusnya Apple Intelligence and Siri. Tapi sayangnya di iPhone belum muncul. Cuman munculnya di mana? Di emulator iPhone yang biasa dibuat untuk tester program. Jadi lu bisa lihat sendiri gambar di situ. Nah, itu adalah Apple Intelligence yang bisa dicoba, tapi meskipun masih beta, cuman rasanya belum bisa dicoba selayaknya demo seperti Apple jelaskan gitu. Jadi cuma ada tulisannya aja di situ Apple Intelligence and Siri. Seperti pada gambar kalian bisa lihat di situ. Oke? Lanjut kita ke fitur selanjutnya. Masih sama sebenarnya dibanding video yang 1 minggu lalu. Icon dark ini kalau kita custom di home screen, kita pilih edit, lalu kita customize. Nah, untuk small, aplikasi WhatsApp itu jadi dark mode. Lo bisa perhatikan. Tapi kalau kita rubah ke large, dia jadi normal. Nah, di large ini pun ada perbedaan juga nih cuy. Jadi seperti halnya Telegram. Mana ya Telegram? Nah, Telegram dark kan dengan mode large icon gini. Tapi kalau kita mode small icon, kita custom lagi, WhatsApp jadi dark, tetapi untuk Telegram ya jadi light. Ya gue rasa ini bug dari pihak aplikasi tersebut ya, bukan dari iOS-nya. Ya mungkin kedepannya pada saat official resmi dirilis akan kompatibel semua ke pihak aplikasi lainnya gitu ya. Tapi intinya gue mau kasih tahu informasi itu. Lanjut juga pada saat kalian custom home screen kalian seperti ini, ketika kalian pilih yang paling kanan ini nih untuk ganti warna icon iPhone kalian yang ini, sebenarnya diredesain posisi putihnya. Harusnya putihnya itu sebelah kiri. Nah, sekarang jadi pindah ke sebelah kanan gitu. Tadinya adanya di sebelah kiri gini kalau warna mau putih gitu ya. Sekarang dirubah jadi posisinya dibalik sebelah kanan begitu. Oke? Tapi gue lebih suka dark sih.
Entah kenapa gue lebih suka dark mode aja ikonnya. Lanjut, masih sama sebenarnya di video sebelumnya. Kalau kita tap dan tahan, terus gue mau coba kasih tahu wallpaper dynamicnya di sini. Nah, ini tuh dynamic ya, masih sama seperti iOS 18 beta 3 yang udah gue bahas di minggu lalu gitu ya. Masih sama. Emoji yang ada pada iPhone saat ini di iOS 18 beta 3 dibanding video sebelumnya itu berbeda karena saat ini balik ke normal. Jadi kalau misalkan gue pilih emoji di sini, nah emojinya itu jadi kecil-kecil cuy. Beda dengan video yang udah gue bahas iOS 18 beta 3 minggu lalu, dia besar-besar dan ini kecil-kecil tuh. Jadi dibalikin ke normal sama Apple. Ya itulah beta version. Masih selalu berubah-berubah gitu. Nggak murni langsung seperti itu fiturnya. Tidak akan berubah-berubah sampai officialnya dirilis gitu. Lanjut yang berubah apalagi di bagian baterai. Kalau kita pergi ke setting, lalu kita ke bagian baterai di sini. Di video sebelumnya di minggu lalu adanya fitur Insight and Suggestion. Nah, di yang saat ini versi rilis ulangnya tidak ada Insight and Suggestion cuy. Bingung juga nih gua. Sepertinya banyak fitur yang dikeluarkan tapi dibalikin lagi, disembunyiin dulu, nanti dimunculin lagi. Mungkin gitu kali ya. Ya itu seperti tadi gua katakan, beta version tuh selalu seperti itu, masih berubah-berubah. Lalu di bagian lock screen ini untuk kontrolnya juga masih ada Apple Music di sini. Tuh ya, Apple Music untuk open music jadi kayak gini. Oke, masih ada. Jadi menurut gua masih seperti video minggu lalu yang gua bahas gitu ya. Masih ada music kayak gini tuh. Lalu animasi flashlight juga masih sama, nggak ada yang berubah ketika gue menggunakan animasinya tuh ya, masih sama kayak gitu. Oke, nggak ada yang beda. Aplikasi Maps juga sama seperti di minggu lalu gue bahas, tidak ada perubahan dan tidak ada perbedaan. Aplikasi foto juga apalagi masih ada button selectnya di sini, jadi kita bisa langsung select, masih seperti minggu lalu. RCS message juga sama, masih sama-sama belum kebagian. Kita belum kebagian ya, intinya region kita belum kebagian di sini. Kalau kita pilih message tuh ya, belum ada RCS di bagian sininya. Padahal di release note-nya atau di documentation-nya di sini, Apple menyatakan tertulis di situ RCS message available on select carrier. Tapi sayangnya kita masih belum kebagian. Region Indonesia masih belum bisa mencoba. Ya, kita tunggu aja nantinya ya. Selebihnya setelah gue pastikan masih sama seperti video gue yang udah gue bahas. Jadi mungkin lu bisa tonton terlebih dahulu baru nonton video yang ini. Karena isi fiturnya masih sama, tidak ada yang beda. Cuman untuk perbedaan dan pengurangan atau penggantian fitur udah gue jelaskan tadi juga. Sekarang kita bahas performance-nya. Apakah lebih baik daripada minggu lalu? Menurut gue lebih baik ya performance-nya ya. Cuman karena ini masih beta version, gue selalu menanamkan tidak untuk berekspektasi banyak gitu. But overall untuk performance sih so far masih aman-aman aja ya. Sejauh ini, sepenggunaan gue gitu. Tapi rasanya untuk performance nggak afdol kalau kita nggak benchmark sekalian di sini. Gue menggunakan aplikasi Geekbench. Kalian bisa lihat sendiri iPhone 15 Pro, iOS 18.0 tentunya beta 3. Apple A17 Pro dengan 3,78 GHz dan memorinya di 7,51 GB. Langsung aja CPU benchmark dan run CPU benchmarknya. Oke, sedang proses benchmark, kita tunggu terlebih dahulu. Oke, ini udah selesai benchmarknya. Untuk single score-nya di 2840 dan multicore-nya di 6971. Kalau kita bandingkan di minggu lalu, meskipun sama-sama beta 3, sepertinya ini memiliki penurunan ya. Ya wajar aja, karena pada saat dari penjelasan performance pun gue ngerasa ini lebih better sih daripada minggu lalu. Jadi kalian bisa lihat sendiri di situ perbandingan antara minggu ini benchmarknya dengan minggu lalu meskipun sama-sama beta 3. Bedanya ini iOS 18 beta 3 yang dirilis ulang. Seperti itu. Lalu, sekarang kita bahas ke baterai. Lagi-lagi gue ingetin ke semuanya karena ini masih beta version, lebih tepatnya developer beta bahkan ya. Jadi lu nggak bisa berharap banyak cuy. Mulai dari performance, baterai, kestabilan, lu nggak bisa berharap banyak. Makanya selalu gue ingetin kalau lu mau coba, ya resiko ditanggung sendiri gitu. But overall untuk baterai belum ada komplain cuy sama sekali. Jujur, di sini masih 73%, lu bisa lihat. Dan kalau kita cek daily aktivitas baterai gua di sini, lu bisa cek sendiri aktivitasnya. Biasa memang karena ini dipakainya jarang, emang murni buat beta aja untuk coba fitur-fitur di iOS 18 developer beta lebih tepatnya. Tapi menurut gua cukup normal baterainya gitu ya. Belum ada keluhan sampai saat ini. Atau karena memang gua sudah menobatkan diri gua untuk tidak berekspektasi jauh terkait iOS beta version gitu. Lalu kalau kita cek ke battery
health-nya pun di sini masih 94%, masih normal banget di 94%, belum turun lagi. Lalu untuk cycle count-nya di 285 ya, pemakaian sejak September 2023 pada saat pertama kali dirilis di Apple Store gitu. Tapi gue ingetin, baterai health pasti akan turun selama iPhone-nya kita gunakan. Jadi kalian nggak perlu khawatir yang berlebihan. Oke, kesimpulannya untuk baterai, menurut gue jangan ekspektasi banyak lah. Namanya juga beta version ya. Cuman gue belum ada komplain sih untuk baterai saat ini untuk menggunakan aktivitas normal sosmed dan dengerin musik nggak yang berat-berat. Sejauh ini sih masih normal. Ya semoga pada saat officialnya dirilis nanti baterai juga normal-normal aja dan aman-aman aja untuk kita gunakan. Gitu sih. Ya semoga ya. Ya itu tadi isi dari iOS 18 beta 3 yang dirilis ulang sama Apple. Sudah bisa kita pastikan tidak ada fitur baru, hanya fitur yang digonta-ganti dari minggu lalu yang pada saat gue jelasin iOS 18 beta 3 fitur-fiturnya apa aja. Kalian bisa tonton video tersebut baru nonton lagi yang ini biar kalian bisa tahu perbedaannya di mana gitu. Gue rasa cukup kayaknya itu doang memang yang bisa dibahas dari iOS 18 beta 3 yang dirilis ulang. Gue harap dengan hadirnya video ini akan membantu teman-teman dan menambah pengetahuan juga buat teman-teman. Jadi segitu aja video kali ini, semoga sangat bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa untuk like video ini, share video ini ke sosial media kalian, ke grup WhatsApp, ke grup TikTok, ke grup apapun. Kalian share aja sebanyak-banyaknya dan pastikan kalian mendukung channel ini dengan cara mensubscribe channel ini. So, see you next video. Bye-bye.